Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa belajar secara daring untuk melanjutkan atau untuk membahas tentang materi mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian. Sebelum memulai pada materi, akan lebih baik kita membaca doa lebih dahulu agar apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat dari materi yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu pada 3.6 menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan yang berikutnya 4.6 menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, siswa dapat menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Ketiga, menjadi motivasi untuk selalu berkata yang sesuai dengan kenyataan. Dan yang terakhir, termotivasi untuk mencontoh sifat Nabi Muhammad SAW, bentuk kecintaan kepada beliau. Makna kejujuran. Pengertian jujur secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara bahasa, jujur dalam bahasa Arab yaitu sodaqoh dan as-sidqu. Nah, sering biasa dikenal dengan as-sidqu, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Nah, sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan kebenaran atau keyakinan. Ibu ulangi. Jujur secara istilah yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan kebenaran atau keyakinan. Nah, selain itu dapat diartikan juga sebagai tindakan memberikan sesuatu yang benar sesuai kenyataan dan tidak berdusta. Adapun ayat tentang kejujuran, sekian banyak ayat ibu ambil dari surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, di sini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3 itu ada juga yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, di sini klasifikasi sifat jujur menurut Imam Ghazali dibagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Dan yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Kita akan membahas yang pertama. Jujur dalam niat. Jujur dalam niat adalah kehendak hati yang tertuju hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, condong pada kebenaran. Nah, di sini ada dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan
bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Nah, yang kedua, jujur dalam perkataan. Nah, jujur dalam perkataan ini adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan berita yang diterima atau kenyataan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika dia berbicara, dia berdusta, jika dia berjanji, dia ingkar, dan jika dipercaya, dia berkhianat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, yang ketiga, jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan yaitu melakukan tindakan dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Dapat juga diartikan perilaku sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu sesuai keadaan atau pengakuan dalam hatinya. Yazid bin Haris berkata, apabila kata hati dengan perbuatannya sama, itulah keseimbangan. Apabila hati lebih baik daripada perbuatannya, itulah yang lebih utama. Apabila perbuatannya lebih baik daripada hatinya, ia melakukan kemaksiatan. Nah, di sini penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama, yaitu meminta izin atau berpamitan kepada kedua orang tua ketika akan bepergian kemanapun. Nah, selaku pelajar atau selaku anak, ya, kita ketika ingin pergi atau ingin menuju sesuatu tempat, ya, kita harus minta izin atau pamitan kepada orang tua. Jangan sampai tujuan dan saat kita berpamitan itu beda. Misal kalian berpamitan mau ke sekolah, ternyata kalian itu ke kafe nyantai misalnya. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan perkataan izin ke orang tua, ya, dengan tujuan yang dituju sebenarnya, gitu. Itu tidak diperbolehkan. Jangan sampai kalian melakukan hal seperti itu. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan orang tua. Nah, ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Nah, di sini biasa ibu atau orang tua kita sering meminta bantuan, minta tolong untuk kita belanja ke warung atau toko, gitu ya, untuk membeli sesuatu. Nah, pada saat sudah membeli ternyata ada kembalian uang ini. Nah, uang kembalian itu hendaknya kalian kembalikan dulu ke orang tua kalian, baru ketika kalian ingin memintanya, kalian minta, gitu ya, tapi sudah dikembalikan dulu, gitu. Jadi ketika selesai belanja itu kalian serahkan ke orang tua kalian dan kalian jajankan, ada kembaliannya, itu tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperkenankan ketika meskipun itu orang tua kalian tidak diperkenankan untuk mengambil uang orang tua kalian apalagi tanpa pengetahuan, apalagi bilang barangnya lebih mahal dari barangnya harganya pas dengan yang diberikan uangnya, padahal sebenarnya ada kembaliannya. Nah, itu termasuk perilaku tercela dan tidak diperbolehkan, ya. Jangan sampai kalian melakukannya. Keempat, melaporkan hasil belajar kepada kedua orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Nah, di sini selaku anak, kalian harus setiap akhir pembelajaran atau setiap akhir, mau baik nilai latihan, nilai ulangan harian, atau pas nanti ini, ya, yang akan kita lakukan pada tanggal 30 mulai tanggal 30 nanti, jangan sampai kalian tidak melihatkan hasilnya. Seburuk apapun tetap harus kalian lihatkan pada orang tua. Jangan sampai tidak dilihatkan, apalagi sampai berbohong mengatakan nilainya memuaskan, padahal ternyata jauh dari kata baik, ya.
sangat tidak memuaskan gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang penilaian akhir semester pas atau penilaian akhir tahun atau PAT. Nah, di sini ya saya selaku guru ya, ibu mengerti, sangat paham, ini udah sangat seperti sudah menjadi darah daging, udah sangat sedikit sekali orang yang melakukan kegiatannya itu dengan jujur, melakukan kegiatannya itu dengan mereka hasil sendiri gitu ya. Nah, tetapi masih banyak yang meminta jawaban pada temannya, memberi jawaban pada temannya, padahal belum tentu jawabannya itu benar. Kalian nanti ya jangan sampai seperti itu, dan ibu harap pada PAS kali ini kalian kerjakan dengan benar, dengan baik gitu ya, agar apa yang kalian dapatkan juga memuaskan. Jangan sampai kalian percaya dengan jawaban teman kalian ternyata tidak benar gitu ya. Nah, yang keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah. Nah, ini terjadi ketika tatap muka. Misalnya sekolah tatap muka kalian terlambat, nah di situ kalian harus mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Nah, misalnya mau terlambat karena memang kesiangan bangun, udah, ketika mendapat hukuman itu resiko. Nah, itu adalah konsekuensi yang harus diterima. Jangan sampai kalian bilang ban motor bocor, rantai motor putus, atau alasan-alasan yang lain yang tidak sesuai. Nah, katakan sesuai apa yang terjadi. Kenapa? Karena ketika kalian mengatakan kejujuran itu sebenarnya sudah pahala gitu ya. Kalau masalah hukuman itu konsekuensi, karena itu adalah konsekuensi dari sebuah keterlambatan atau ketidakhadiran. Nah, misalnya tidak hadirnya karena misalnya dibilangnya sakit, padahal dia malas, dia turun dari rumah tetapi dia tidak sampai ke sekolah, dia singgah ke rumah kawannya atau di kos kawannya. Nah, di situ dia buat surat mengatakan dia sakit. Nah, ingat ya, sebuah perkataan itu ada doa. Nah, ketika kalian mendoakan diri kalian sakit, maka itu akan dimakbulkan oleh Allah, itu akan dikembalikan kepada kalian, maka kalian akan sakit. Nah, jadi ingatlah bahwa perkataan itu adalah doa, maka katakanlah yang baik-baik karena itu adalah doa untuk kalian, dan perkataan yang baik pula nanti memudahkan kalian juga gitu ya untuk kedepannya. Yang ketujuh itu mengembalikan barang-barang pinjaman dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak atau tidak begitu berharga. Nah, di sini contoh kecil ya, ketika sekolah berlangsung atau kalian kerja kelompok itu seperti meminjam barang seperti pulpen atau seperti tiket. Nah, di sini sering sekali dari kalian itu menyepelekan barang-barang, cuman pulpen, cuman tiket, padahal sebagian orang yaitu mungkin sangat penting gitu ya. Nah, itu harus dikembalikan, sekecil apapun barang yang kalian pinjam itu harus dikembalikan. Nah, sedangkan kalau misalnya temennya sudah mengatakan saya kasih pulpen kamu, saya kasih titik ini kamu, itu udah menjadi hak milik. Nah, ketika temen belum mengatakan dan dari barang kamu pinjam itu belum diberikan kepada kamu, maka wajib kamu kembalikan. Kenapa? Karena sesuatu yang kamu pinjam itu adalah menjadi hutang. Nah, ketika hutang itu adalah tidak dibayar, maka itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan Rasulullah pun waktu sahabatnya, ada seorang sahabatnya ketika berhutang, masih ada hutang, Rasulullah tidak ingin mensolatkan sahabat tersebut sehingga sampai lunas hutang sahabatnya tersebut. Nah, jadi jangan menyepelekan barang yang kelihatannya tidak berguna atau tidak berharga. Belum tentu bagi orang lain itu tidak berharga gitu ya. Nah, kedelapan itu memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Kesembilan, tidak menjanjikan sesuatu yang tidak dapat memenuhi janji tersebut. Nah, ini sangat-sangat sering dilakukan oleh kita. Sering dari kalian mungkin berjanji, oh nanti aku datang ya, oh nanti
eh, aku akan ngasih kamu ini, itu, dan lain sebagainya. Nanti aku traktir kamu. Nah, itu bahaya kata-kata seperti itu. Ketika kalian menjanjikan sesuatu dan tidak kalian tepati, itu sudah terhitung hutang. Dan ketika hutang itu tidak kalian bayar, maka itu akan dipertanggungjawabkan sampai gelap. Bahkan orang yang memiliki hutang itu tidak akan masuk surga. Wah, bayangkan, padahal seluruh umat muslim itu pasti masuk surga, tetapi konsekuensinya dicuci dulu gitu ya. Tetapi ketika seorang muslim atau muslimah tidak membayar hutangnya, baik hutang janji, hutang uang, dan hutang apapun itu, maka di situ kalian tidak bisa masuk surga. Nah, ke-10, mengembalikan barang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Nah, di sini ketika kalian misalnya pulang sekolah atau kalian pergi kemana, kalian menemukan misalnya dompet atau apapun itu yang sepertinya berharga gitu ya, kalian lihat di identitasnya. Jika tidak ada identitasnya, maka dikembalikan atau diserahkan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau pihak yang bertanggung jawab ya, kayak seperti polisi dan lain-lain. Atau misalnya kalau di perkampungan mungkin Pak RT atau Pak Desa ya, dan sebagainya. Tapi ketika ada identitas, misal ada KTP dan lain sebagainya, maka di situ kalian harus mengembalikan tas tersebut pada pemiliknya. Nah, yang 11 yaitu adalah membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, sesi berikutnya yaitu ada kuis. Nah, kuis di sini kalian klik saja laman yang link yang Ibu selipkan di deskripsi di YouTube. Nah, kalian tinggal klik di situ, kalian isi dengan benar, jangan sampai tadi jangan minta jawaban ke temannya dan jangan memberikan jawaban ke temannya. Selamat mengerjakan. Jika sudah menyelesaikan kuis, maka kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan baca doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ibu akhiri, semoga apa yang